Selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini saya berada di tengah-tengah adik-adik sekalian. Saya merasakan kembali menjadi anak SMA lagi setelah saya lulus 2 tahun yang lalu. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Angga Dwimantara. Saya sedang menempuh pendidikan di PKS TAN jurusan pajak. Nah, adik-adik, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pentingnya pajak bagi masyarakat. Apa sih gunanya pajak itu? Nah, hal itu yang akan kita bahas pada kesempatan kita pagi ini. Apa sih yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata pajak? Uang, pungutan, garis tambunan. Oke. Nah, untuk memahami apa itu pajak, mari kita sedikit membayangkan. Misalkan dalam sebuah kelas, biasanya kan setiap siswa wajib membayar iuran berupa uang kas yang jumlahnya telah disepakati oleh semua siswa. Dengan uang kas ini, siswa bisa membuat aneka kegiatan yang bermanfaat. Misalnya uang kas itu dipakai untuk menyewa lapangan futsal, untuk olahraga selepas sekolah gitu. Terus kemudian menyumbang teman yang terkena musibah, atau mungkin sekali-sekali uang kas itu dipakai untuk makan bersama. Nah, negara kita ini diibaratkan sebagai sebuah kelas yang besar. Agar kelas yang besar ini tetap eksis dan terus mengadakan berbagai kegiatan yang bermanfaat, semua anggota kelas yang punya pekerjaan dan sejumlah penghasilan wajib membayar sejumlah iuran. Nah, di lingkup negara, iuran yang wajib disetor ke kas negara dan dipakai untuk kesejahteraan bersama, itulah yang disebut dengan pajak. Jadi, intinya, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang digunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Nah, anggota masyarakat yang dikenai kewajiban membayar pajak ini oleh undang-undang disebut sebagai wajib pajak. Sebenarnya, uang pajak itu mengalir kemana sih? Kalian pasti sering mendengar pertanyaan tersebut. Kita susah-susah bayar pajak, paling juga uangnya dibuat korupsi oleh pejabat negara. Nah, sekarang kalian bisa menjawabnya. Setiap tahun, pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang bertugas menghimpun penerimaan pajak akan menjadi komponen utama pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jadi, kalau kalian mau tahu kemana saja uang pajak itu disalurkan dan berapa besarnya, kalian bisa melihat di APBN. Di sana akan terbaca berapa dana yang tersalurkan kepada masyarakat melalui kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Asal kalian tahu ya, penerimaan perpajakan terus menjadi tulang punggung penerimaan negara. Lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak. Sebagai contoh, dalam APBN 2019, jumlah penerimaan negara ditentukan mencapai 1.577,6 triliun atau sekitar 72,86% dari total penerimaan negara. Banyak sekali bukan? Sekarang kita akan membahas peran pajak bagi kesejahteraan masyarakat. Peran yang pertama di bidang pendidikan. Nah, tahukah kalian, begitu kalian lahir ke dunia, bahkan lama sebelum kalian lahir, pajak telah menjaga dan merawat kalian. Ya, karena semua anak Indonesia, termasuk kalian tentunya, mendapat berbagai macam imunisasi dan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan, posyandu, dan klinik yang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Nah, dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk mengganti biaya itu? Jawabannya dari pajak yang dibayar oleh warga negara yang cinta oleh negeri ini. Puskesmas dan rumah sakit tersebar di seluruh negeri, memberikan layanan kesehatan dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat. Saat kalian masih di rahim ibu kalian rajin ke puskesmas, memastikan kalian sehat dan lahir dengan selamat. Semua dengan biaya perawatan yang murah. Sebab sebagian biaya perawatan, obat-obatan, dan jasa dokter ditanggung oleh pemerintah. Tanpa pajak, pemerintah tidak akan sanggup menanggung semua itu. Manfaat pajak selanjutnya di bidang pendidikan. Dengan uang pajak, pemerintah membangun gedung sekolah, membagikan buku teks, dan menyediakan sarana belajar
supaya kalian dan teman-teman kalian dapat belajar dengan baik untuk masa depan bangsa ini. Beragam bantuan juga telah disalurkan oleh pemerintah Indonesia untuk tujuan pendidikan, seperti program Kartu Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah, tunjangan profesi guru dan PNS, dan sebagainya. Bantuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut dananya berasal dari uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sendiri. Manfaat selanjutnya di bidang pembangunan, jalan beraspal, jembatan, terminal, pasar, dan halte yang kalian lalui saat berangkat ke sekolah itu semuanya berasal dari uang pajak. Saat berkunjung ke rumah kakek dan nenek atau bertamasya ke kota, pasti kalian melewati bandar udara atau stasiun atau pelabuhan. Pernahkah kalian mendengar berita siapa sih yang membangun pelabuhan, bandara, stasiun? Berapa sih dana yang harus dikeluarkan untuk membangun fasilitas umum tersebut? Yang jelas dana yang dibutuhkan tuh sangat besar sekali. Ya siapa lagi yang mampu membangun fasilitas umum tersebut kalau bukan pemerintah kan? Tapi lagi-lagi semua itu berasal dari uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sendiri. Manfaat selanjutnya adalah di bidang subsidi. Berkat pajak, pemerintah dapat membantu masyarakat untuk membeli BBM bersubsidi. Hasilnya, kemana-mana kita bisa naik angkutan umum seperti kereta dengan tarif yang murah. Aneka makanan di kantin sekolah itu bisa terbeli dengan uang saku kita, karena para pedagang di kantin sekolah itu menggunakan tabung gas LPG 3 kg yang sebagian biayanya telah ditanggung oleh pemerintah. Kemudian harga beras dan makanan pokok kita seperti palawija akan sangat tinggi bila pemerintah tidak membantu Pak Tani mendapatkan pupuk dan benih. Pemerintah juga membantu masyarakat menikmati aliran listrik yang terjangkau, di samping menyediakan fasilitas penerangan umum di jalan. Kemudian dengan sedikit menghemat uang saku, kalian bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata seperti kebun binatang, museum, atau tempat wisata lainnya. Itu semua berkat pajak. Tanpa pajak, pemerintah tidak bisa membayar petugas kebersihan yang merawat dan menyiram tanaman dan bunga-bunga. Kalau rakyatnya enggan membayar pajak, maka pemerintah tidak akan mampu membayar dokter yang merawat satwa yang berada di kebun binatang. Nah, manfaat pajak yang terakhir adalah di bidang ketertiban dan keamanan. Dengan pajak, negara kita dapat memperkuat diri dengan tentara dan polisi. Dengan uang pajak, kita membeli pesawat tempur, kapal perang, kendaraan lapis baja, dan aneka rupa senjata modern. Dari uang pajak juga, pemerintah Indonesia dapat menggaji tentara untuk mempertahankan negara kita dari ancaman negara lain. Kemudian dari uang pajak juga, pemerintah Indonesia dapat menggaji Pak Polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan mencegah orang berbuat jahat dan menangkap pelaku kejahatan. Berkat uang pajaklah kalian bisa belajar dengan tenang, bercengkrama di rumah, di taman, di sekolah, di mal, dan sebagainya. Dengan rasa aman, tanpa ada rasa was-was adanya tidak kriminal yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab. Nah, telah sampailah kita di penghujung acara. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip pernyataan dari Benjamin Franklin. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian dan pajak. Jadi, saat sudah berpenghasilan nanti, jangan lupa bayar pajak ya, demi kemajuan bangsa Indonesia sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.